Pasca pertanyaan yang disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, terkait cara penyampaian kritik terhadap pemerintah tanpa harus ditangkap polisi, Istana langsung memberikan respons melalui juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Fajrul menyatakan adalah kewajiban pemerintah atau negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun Fajrul juga mengingatkan setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk diantaranya Undang-Undang ITE. Kalau Anda ingin mengkritik melalui media digital, maka perlu membaca dan menyimak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi, apabila mengkritik sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, pasti tidak akan ada masalah. Karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Joko Widodo tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi konstitusional sesuai amanat reformasi 1998. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah dilanda dilema dalam jeratan pidana bagi para pengkritik. Menurut Mahfud, sejak zaman JK menjadi Wapres, juga ada sejumlah kelompok pengkritik yang berurusan dengan polisi. Selain itu, pemerintah tidak berhak melarang dan menghalangi jika ada warga yang melaporkan pengkritik ke polisi. Menurut saya, sejak dulu itu ada dilema bagaimana agar orang ngeritik itu tidak dipanggil polisi. Karena sejak zaman Pak JK aktif di Wapres, masih menjadi Wapres, kritik juga berseliweran. Dan pemerintah dihadapkan pada dilema, kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar. Di zaman Pak JK tuh kita masih ingat ada misalnya Sarasen, ada Muslim Cyber Army, ada piungan yang hampir setiap hari itu nyerang pemerintah gitu. Kan ada di zaman Pak JK juga. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi. Oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal yang sifatnya kritik saja, yang kritik kita masukkan ya di dalam pertimbangan kebijakan. Nah, kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil, itu kan yang melapor itu punya hak, ya. Kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami. Dalam acara Mimbar Demokrasi yang diselenggarakan secara daring oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat pekan lalu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, sempat melontarkan pernyataan berkaitan dengan kritik yang diminta Presiden Joko Widodo terhadap pemerintah. JK mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa berujung pada pelaporan terhadap pihak yang menyampaikan kritik. Tetapi harus balancing, check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, agar terjadi kontrol kepada pemerintah.
Sebelumnya dalam acara laporan Ombudsman RI tahun 2020, Presiden Joko Widodo memang meminta masyarakat untuk lebih aktif untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintah. Jokowi menilai kritik diperlukan untuk meningkatkan kinerja layanan publik. Pernyataan Jokowi ini menuai respon beragam. Di antaranya, pemerintah diminta untuk memberikan kejelasan mekanisme penyampaian agar pengkritik aman dari jeratan hukum. Pasalnya, marak kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pengkritik pemerintah.